Halo semuanya, halo guys. Oke, general reading ya. General reading ini pembacaan kartu, pembacaan energi general ya. Energi banyak orang, bisa cocok bisa tidak, bisa berapa saja yang cocok. Mungkin ada terbolak-balik ya, atau vice versa. Ambil yang bermanfaat dan lebih menyerahkan apapun kepada Yang Maha Kuasa. Yang mau personal reading, konsultasi, coaching, silakan hubungi kontak di deskripsi video ini. Begitu. Oke, langsung aja. Kali ini temanya tentang yang tidak terduga ya. Tentang bagaimana orang ini menganggap kamu sekarang dalam waktu dekat ini ya. Oke, cara wah. Jadi ada orang yang menganggap kamu sekarang kayak lebih kuat gitu. Kamu sekarang kayak lebih kuat, entah secara mental, secara pikiran, secara perasaan. Mungkin karena spiritualitasmu ya semakin kuat. Intuisimu juga makin kuat. Firasatmu semakin kuat. Jadi menjalani hidup lebih kuat. Kayak gitu menurut pandangan dia, mereka, entah siapa ya. Ada begitu pandangannya ke kamu sekarang ya. Terus apa ya, entah ini dia atau keluargamu atau temanmu ya, ada yang menganggap kamu sekarang orangnya penuh rasa syukur gitu. Atau sekarang kamu lebih kayak fokus ke hidupmu. Jadi nggak membanding-bandingkan diri ya sama yang lain. Kamu tuh nggak ngurusin orang. Ya kita tidak urus urusan orang gitu. Kita ngerasa ya kita punya privacy tersendiri, kita punya urusan pribadi tersendiri, kita punya jalan hidup dengan cara kita sendiri kan gitu. Jadi kita nggak mau diganggu. Kita nggak mau diusik, nggak mau orang ikut campur ya, karena kita nggak mencampuri urusan orang gitu. Oke. Jadi sebenarnya kamu tetap sih dianggap, kamu mau peduli, kamu mau tetap baik sama orang, kamu mau tetap ramah sama orang, cuma kamu tuh nggak ngurus urusan pribadi orang gitu sih ya tuh. Apalagi kalau orang yang pernah mengecewakan kamu, orang yang pernah menyakitimu, ya udah kamu kayak ikhlasin aja gitu. Kamu kayak lepasin gitu. Oke? Dan apa ya, kamu itu kayak ada perubahan di mata seseorang atau di mata siapa ya. Kamu ada perubahan. Kamu sekarang kayak lebih bisa ya membahagiakan dirimu sendiri. Jadi kamu bisa bahagia sekarang, atau bisa lebih bahagia, atau kamu sebenarnya bisa baik-baik aja tanpa dia. Iya kayak gitu. Jadi dia adalah yang terkaget-kaget ya. Terus ada yang melihat ya, kamu tuh sekarang orangnya mencari ketenangan, kedamaian. Kamu seperti nggak suka dengan drama. Kamu nggak suka hal-hal yang buang-buang waktu aja. Jadi kayak kamu tuh maunya tenang, damai. Kamu nggak suka barbar, nggak suka basa-basi juga. Apa ya? Ya kamu kayak mencari ketenangan, kedamaian.
Beberapa kalian suka energi healing ya, suka energi tenang, damai gitu. Jadi kamu nggak nggak membuat drama, nggak suka menerima drama, tidak mengusik hidup orang, dan kamu juga nggak mau diusik ya. Ya gitu. Oke, cara langsung saja. Aku udah tarik ya energi tentang ini guys. Ih, gemoy bingit. Kita lihat ya. Dibuka dulu ini. Oke, ini dikatakan ada seseorang merasa egonya dan harga dirinya lebih tinggi daripada kamu. Tapi dia merasa tidak ada apa-apanya saat kamu mengabaikannya. Dan dia jadi menganggap kamu yang luar biasa. Ya gitu sih. Jadi ada yang ngerasanya dunia ini seperti berbalik ya. Ya hidup ini kan seperti roda berputar. Nggak selamanya kita di bawah. Nggak selamanya kita kecewa. Ada saatnya kita bangkit ke atas. Ya kan? Gitu. Jadi ya ada seorang ya. Ada orang yang kayak ngerasa egonya, harga dirinya itu selama ini kayak lebih tinggi lah, lebih hebat, lebih jago dari kamu. Tapi ya akhirnya dia ngerasa udahlah, aku nggak ada apa-apanya sih. Apalagi kamu sudah abaikan aku. Apalagi kamu ngejauh, kamu cuek gitu. Jadi kayak ngerasa ya gimana ya, yang tadinya egonya tinggi, ngerasa harga dirinya lebih tinggi, tapi kan tiba-tiba jadi ngedown, tiba-tiba jadi ya udahlah, aku nggak ada apa-apanya. Aku sebenarnya sekarang bukan apa-apa lagi ya. Aku sekarang bukan apa-apa lagi. Jadi ya ya udah, kamu abaikan aku, kamu mau ngejauh, ya udah gitu. Mungkin kamu udah lebih luar biasa gitu. Terus beberapa orang menganggap kamu saat ini dijaga dan dilindungi. Jadi mereka ke kamu saat ini lebih berhati-hati ya. Gitu guys. Jadi beberapa orang menganggap kamu sekarang kayak dijaga ya. Kamu sekarang seperti dilindungi. Kamu dilindungi ilahi, kamu dijaga ya oleh para penjaga. Ada yang rasanya kamu dijaga malaikat lah, dijaga leluhur gitu. Jadi kayak ya mereka berhati-hati sama kamu sekarang. Jadi ada yang ngerasa berarti aku harus waspada ya. Aku nggak bisa sembarangan ngomong sama kamu lagi. Aku nggak bisa sembarangan nyakitin kamu lagi. Gitu. Wah, terus seseorang sedang meratapi hubungan kalian. Dia sedih karena sudah menyakiti perasaanmu selama ini. Dan dia bingung untuk mengambil hatimu lagi karena kamu membatasi diri saat ini. Itu. Jadi ada loh yang meratapi kesedihan, ada yang meratapi nasib ya. Ada yang meratapi kok gini ya hubungan kita. Kok jadi sedih ya? Ya sedih juga sih udah menyakiti perasaanmu selama ini. Kayak ada penyesalan ya, sudah sia-siakan kamu. Terus kayak ngerasa bingung aja, gimana ya ngambil hatimu lagi, gimana ya dekat ke kamu lagi, ya. Sedangkan kamu membatasi diri. Ya bingung sendiri lah, gitu. Jadi ada yang galau seperti itu, guys. Terus ada orang yang menilai intuisimu dan firasatmu tidak main-main. Dan dia merasa tidak bisa bertopeng lagi di hadapanmu, ya. Tuh. Jadi ada seperti itu. Ada kok orang yang udah sadar ya. Ada yang sudah menilai, udahlah. Intuisimu nggak main-main. Firasatmu
tidak kaleng-kaleng ya, gitu. Tidak main-main lah. Jadi mungkin banyak sekarang mengakui intuisimu, firasatmu itu bagus ya. Jadi kayak ya udah nggak bisa lagi bertopeng sama kamu, nggak bisa lagi bersandiwara di hadapanmu, karena kamu udah tahu semuanya gitu. Ya, jadi ada loh takut sama kamu gitu. Terus orang yang susah berubah akhirnya kaget melihat kamu yang berubah, dan dia merasa seperti mendapat karma. Karena saat dia tidak peduli, ternyata kamu juga bisa tidak peduli. Wah, jadi mirror ya. Kamu seperti ngasih kaca terus ya. Kamu seperti memberi kaca, memberi kaca. Kamu seperti nyuruh orang berkaca, berkaca, berkaca. Wah, ya sudahlah. Jadi ada orang yang ya memang dia susah berubah ya, entah dia siapa gitu ya, bisa temanmu juga, keluargamu juga. Ada orang yang kayak susah banget berubah lebih baik ya, tapi akhirnya ya dia kaget gitu ngelihat kamu yang berubah. Kamu kok jadi berubah gitu ya, kamu jadi ya bersikap seperti cerminan gitu, seperti mirror ya. Jadi kamu perlakukan dia sebagaimana dia memperlakukan dirimu gitu. Jadi ya dia seperti ngerasa dapat karma ya. Apa ini karma ya? Soalnya waktu aku nggak peduli, kamu kok juga nggak peduli gitu. Kan ada orang kayak gitu ya. Sekarang aku ngerasa saat nggak usah peduli gitu ya, saat cuek gitu, kok kamu jadi mirror gitu ya. Kamu jadi nggak peduli juga, kamu jadi cuek juga. Dan ini kayak karma ya. Ya aku ngerasain sakitnya gitu. Wah, terus ada orang yang sudah berlalu mau memancing-mancing kamu lagi. Tapi dia jadi bingung sendiri karena kamu tidak terjebak di drama-dramanya lagi. Itu ya. Jadi ada orang yang sebenarnya sudah berlalu. Harusnya kan udah di-cut gitu. Ada orang yang kayak ya udah sudah di apa ya, diseleksi aja. Yang nggak baik ya nggak baik, yang toksik ya toksik gitu kan. Jadi orangnya udah berlalu gitu. Jadi orang yang sudah berlalu ini mau mancing-mancing kamu lagi ya. Ada mau caper, cari perhatian, ada mau TP, tebar pesona, atau apa ya. Ada yang dilakukan seseorang mau mancing-mancing kamu lagi. Tapi kamu tidak terpancing ya. Kamu tidak terjebak dengan drama-dramanya itu lagi. Itu. Jadi ada yang bingung sendiri. Terus aku harus apa? Aku harus gimana lagi untuk mengambil hatimu lagi, ya. Jadi kamu berharga banget loh sekarang. Sespesial itu kamu sekarang, gitu. Terus orang yang pernah menghakimi kamu, dia sekarang yang takut dihakimi karena hidupnya yang ternyata tidak lebih baik daripada kamu, ya. Jadi ada orang gitu kan, pernah menilai, pernah ngejudge, pernah menghakimi kamu. Tapi sekarang dia yang takut dihakimi loh. Dia yang takut, aduh, aku kayaknya yang dijudge, aku kayaknya yang dihakimi. Karena hidupku gak lebih baik dari kamu. Aduh gimana nih, aku tidak lebih positif daripada kamu. Aku tidak lebih baik daripada dirimu. Gimana nih? Nah, itulah. Terus orang yang pernah suka sama kamu, ternyata sekarang dia makin suka sama kamu. Karena selalu ada perubahan positif di hidupmu. Ya, gitu. Jadi ada orang pernah suka nih sama kamu. Makin suka sekarang. Ada yang makin suka lah sama kamu. Karena kamu itu selalu ada perubahan positif ya. Kamu selalu memperbaiki diri. Itu. Oke. Jadi ada seseorang seperti konflik batin jadinya ya. Seperti perang batin lah. Beberapa ini tidak bisa menebak kamu lagi ya. Beberapa tidak bisa
eh, tidak bisa menjengkali kamu, tidak bisa meremehkan kamu. Ya karena kamu itu diam-diam misterius ya. Kamu tuh diam-diam bukan berarti polos ya. Karena kamu kelihatan polos gitu tapi intuisimu tajam, firasatmu kuat gitu. Jadi kayak siapa sih mau mempermainkan kamu? Itu kan nggak bisa gitu. Oke. Dan ada yang menganggap kamu seperti sudah move on, kamu kayak udah melepas masa lalu, kamu kayak udah melepaskan yang udah berlalu gitu. Ya, cuma dia konflik batin lah. Ya kali kamu move on gitu. Kok tega ya kamu move on? Kok tega ya? Kok tega kamu melupakan aku? Nah, seperti itu. Oke, dan aku ngerasa seseorang ini penasaran terus sama kamu. Ada yang penasaran terus kayak, apa ya, aku harus cari tahu kamu lah. Karena kamu itu sekarang udah luar biasa. Aku harus terus mata-matai kamu. Ya, ada seperti itu. Tapi ada juga memantau kamu gitu ya, karena dia rindu gitu. Kan masih musim kangen-kangen gitu ya. Ya masih ada orang seperti itu. Mungkin belum melakukan apa-apa, jadi kan rindu, kangen gitu ya sama kamu. Oke, jadi intinya aku ngerasa kamu itu menarik ya, atau bahkan kamu udah lebih menarik. Jadi kamu dimata-matai, kamu diikuti, kamu itu ya seperti diawasi ya, aku lihatnya gitu. Oke. Dan ada yang nganggep eh kamu itu sekarang nggak segan-segan ya buat batasan. Kamu tidak segan-segan membuat batasan yang sehat. Misalnya hubungan-hubungan, pertemanan-pertemanan, keluarga, saudara, entah siapa ya. Ya kalau nggak sehat ya nggak sehat. Kalau toksik ya toksik gitu. Jadi kamu kayak ya udah, yang harus dilepas ya dilepas aja gitu. Oke. Terus ada yang menganggap kamu ini orangnya belajar ya. Belajar membenahi hidupmu terus gitu. Kamu belajar spiritual juga ya. Kamu belajar jadi diri sendiri, kamu belajar mencintai diri sendiri. Terus ada yang menganggap kamu itu sekarang hanya menunggu. Jadi kamu tidak mau berbuat apa-apa gitu ya. Terutama untuk dia. Ya gitu. Ada yang ngerasa, aduh aku tuh kayak mikir ya. Kamu sekarang membuat dirimu berharga. Kamu sekarang menjunjung tinggi harkat, martabat, kehormatanmu, harga dirimu gitu. Jadi aku ngerasa kamu kayaknya nunggu ya. Kamu nunggu inisiatif dari aku. Kamu pengen dicari kan? Kamu pengen dikejar kan? Gitu. Jadi adalah yang seperti itu sih mikirnya. Ya dia ngerasa aja kamu tidak mau lagi lakukan apa-apa. Kamu nggak mau lagi berjuang sendirian. Jadi kamu kayak nunggu. Ya kalau ada cinta yang terbaik pasti memperjuangkan. Jadi dia kayak mikir aja gitu. Ya gimana ya? Dia kayak mikir ya kalau kamu itu sebenarnya memang benar-benar menunggu itikat baik seseorang. Kamu menunggu ya seseorang balance lah, seimbang. Jangan kamu aja berjuang. Tuh, ada yang udah pahami sejauh itu ya. Mungkin intuisinya juga terasa. Apalagi kalau dia ada koneksi spiritual sama kamu. Jadi dia bisa baca firasatmu ya. Ya dia bisa lah minimal ngerasain maunya kamu itu apa. Kamu maunya apa. Terus kita lihat lagi ya. Ini dikatakan sekeras apapun ego seseorang, sesungguhnya hatinya itu meleleh dan luluh sama kebaikanmu. Cie. Dan dia benar-benar rindu saat kamu menjauh ya. Ada orang seperti itu. Jadi sekeras apapun egonya,
ya hatinya itu meleleh, hatinya itu sebenarnya luluh sama kamu, ya. Karena kamu baik lah, kamu penyayang, kamu pengertian, kamu sabar. Jadi kan dia luluh gitu sama kamu. Terus dia kayak ngerasa rindu ya, kangen saat kamu menjauh. Oke? Terus ada keluarga yang menganggap betapa berharganya kabar dari kamu. Karena kamu saat ini sudah sibuk dengan duniamu, ya. Jadi ada gitu. Ada keluarga yang menganggap kapan ya kamu kasih kabar gitu. Atau ada yang menganggap apa ya? Ya pokoknya menanti-nantilah kabar dari kamu. Ada yang ngerasanya betapa berharganya ya kabar dari kamu. Soalnya kami mau tahu kabarmu. Kami mau tahu kondisimu. Kami mau tahu kabarmu sekarang gitu. Saking berharganya kamu ya. Gitu. Tapi kan ya itu kamu udah sibuk sama duniamu. Ya, beberapa kalian tidak mau diganggu. Bahkan keluarga ngeganggu juga kamu nggak mau. Terus ada yang mau berkomentar buruk tentang dirimu. Tapi lucunya mereka jadi tertinggal di belakang, sedangkan kamu maju ke depan. Dan mereka semakin iri dan cemburu ke kamu. Itu ya biasalah. Ada orang berkomentar buruk terus tentang kamu. Tapi kan ya kelihatan faktanya, kelihatan kenyataannya. Hidupmu lebih baik loh daripada mereka. Sedangkan mereka tertinggal di belakang, kamu malah maju ke depan. Ya, itulah hidup ya. Kamu yang menjalani, mereka yang komentari. Akhirnya kamu yang fokus ke depan. Itu. Terus ada teman menganggap kamu sangat sensitif dan ribet. Tapi anehnya dia merindukan kamu. Karena kamu orang yang peka, perasa, dan tulus memberikan kasih sayang. Ya. Oke. Jadi ada teman menganggap ya udahlah kamu tuh ribet. Kamu sensitif banget. Tapi anehnya itu, kok kangen ya, kok rindu sama kamu. Jadi ya adalah yang kayak jadi apa ya, ngerasa aneh aja. Kenapa saya rindu sama kamu? Kenapa saya kangen sama kamu ya? Ya memang sih akhirnya kayak introspeksi diri ya, akhirnya kayak ngoreksi diri bahwa kamu tuh ada kelebihan juga. Kelebihanmu ya kamu orang yang peka, kamu perasa, kamu tulus kan. Kamu tulus dan penyayang gitu. Oke? Ada yang kagum dengan kesabaranmu menjalani hidupmu yang tidak mudah dan berbeda dari yang lainnya. Oke? Ada yang kagum, ada yang salut ya. Kamu itu sabar banget ya menjalani hidupmu. Padahal hidupmu ini nggak mudah. Apalagi kamu berbeda daripada yang lainnya. Jadi kayak ya kamu orang pilihan. Makanya mereka itu kayak segan gitu. Terus orang yang mau menjatuhkan kamu ternyata sekarang diam 1000 bahasa. Karena kamu selalu bisa menghindari bahaya yang mau jatuhkan kamu. Ya, tuh. Jadi adalah orang yang iri, dengki atau apa ya. Orangnya mau jatuhkan kamu. Ya. Tapi ternyata apa ya. Diam-diam mereka jadi ya diam 1000 bahasa gitu. Karena ya kamu bisa menghindari bahaya sekarang ya. Sekalipun orang mau jatuhkan kamu gitu. Jadi intinya siapapun itu mau jatuhkan mentalmu, siapa mau jatuhkan posisimu, itu sekarang kayak ya bungkam, kayak diam aja karena nggak tahu lagi harus apa. Karena kamu selalu menghindari bahaya, intuisimu bisa merasakan bahaya, jadi kamu bisa cegah ya sebelum semua terjadi. Jadi kamu kayak ya bisa terhindar lah dari hal-hal yang mau jatuhkan kamu gitu. Wah, wah, wah. Oke, langsung aja. Ini huruf berkaitan. Ada B, J, T, O, S, A, R, G, K, U, Y, M, D, W, N,
ada I, X ya, ada yang lama, ada H, hahaha. Terus di sini ada Agustus, Maret, ada Mei, ada Januari, November, Juli, September, Februari ya. Cancer, Leo, ada Taurus, Pisces, Sagittarius, Libra, Gemini, dan Aries. Oke. Pandeglang, ada Bogor, Bandung, Tasikmalaya, Karawang, Jakarta, Gresik, Probolinggo, Surabaya, Lampung, Majalengka, Brebes, Kudus, Padang, Palembang, Ambon, Manado, Pangandaran, Serang, Australia, Yogyakarta, Kendari, Purbalingga, Banjarmasin, Samarinda, ada Cirebon, Cilacap, Eropa, China, dan Magelang. Sampai sini dulu ya. Ini beberapa saja yang cocok, bisa vice versa, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih sudah nonton video ini. Kalau kamu suka jangan lupa di like, jangan lupa subscribe, jangan lupa di komen. Dah.